Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna 'ala abdina. Dan jika kamu sekalian, ini ayat ditujukan pada orang-orang musyrik dulu, orang kafir dulu, di mana mereka itu diberi ajaran supaya mengikuti Al-Quran. Dia tidak mau, malah menentang, tidak percaya bahwa Quran itu firman Allah, dikatakan itu hanya sihir, itu bikinan Muhammad. Dia meragukan, mereka itu orang munafik segala itu ragu itu pada Al-Quran. Kalau kamu itu memang dalam keadaan ragu-ragu mimma nazalna 'ala abdina, kepada apa yang aku turunkan kepada hambaku yaitu Muhammad, yaitu Al-Quran, kamu ragu terhadap Al-Quran itu, waktu bisrotim mislih, datangkanlah atau buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Allah menantang mereka. Kau tidak mau mengikuti Al-Quran, kamu ragu-ragu dengan Al-Quran, tidak percaya itu dari Allah, coba kamu bikin satu surat saja yang seperti Al-Quran. Memang dulu ada itu, zaman Rasulullah itu ada orang mencoba itu mengikuti surat ini, ditantang oleh Allah disuruh membuat surat. Ada yang tampil membuat surat, maunya seperti menyamai alam taro itu, lalu alfil gajah, lalu dikatakan udunuhu hidungnya panjang tawil, kakinya dulu kabir, kakinya besar, ainuhu sogir, matanya kecil. Hanya seperti itu bisanya. Tapi apa maksudnya? Hanya ngomong gajah saja tidak lengkap, kok mau nandingi firman Allah. Nah itulah kelemahan manusia, bisa sombong seolah-olah bisa seperti perbuatan Allah, maunya membuat surat, membuat ayat, ditantang begitu ya nyoba, tapi hanya seperti itu. Nah mari kita ini membaca Al-Quran, dengan ayat ini kita itu diberi pengalaman bahwa dulu itu ada orang yang menentang Al-Quran, tidak percaya Al-Quran dan meragukan Al-Quran bahwa itu hanya zikir bikinan Muhammad. Lalu Allah ditantang, nah, kalau mau itu buat aja satu surat seperti Al-Quran itu. Buat syuhada aku min dunillah, sudahlah. Dalam rangka membuat Al-Quran itu panggil aja, ajak semua pemimpin-pemimpin itu, syuhada pemimpin itu. Syaratnya satu, selain Allah. Nah, jadi panggil aja semua teman-temanmu pemimpin itu, diajak membuat Al-Quran seperti surat dalam Al-Quran, satu surat saja. Tapi dengan catatan, jangan pasrah Allah, jangan bikin Allah disuruh batu, tidak mau, tidak boleh itu. Nah, in kuntum shadiqin, jika kamu benar, yang benar kamu yang mengatakan bahwa Quran itu tidak benar, itu bukan dari Allah, itu bikinan Muhammad. Kalau kamu seperti itu, nah buatlah. Allah menegaskan, fa illam taf'alu walan taf'alu fatakun narol lati quduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka apabila kamu sudah merasa tidak dapat membuat surat satu aja tidak dapat, walan taf'alu, dan kamu pasti tidak dapat, itu kata Allah, kamu tidak dapat dan Allah sudah menetapkan pasti kamu tidak dapat. Loh, kalau kamu sudah merasa tidak dapat dan pasti tidak dapat, hendaklah kamu itu fatakunar, hendaklah takutlah kamu pada api neraka itu. Takut itu. Sebab kalau nekat terus kamu tidak percaya, menentang Al-Quran, ya tak, mendustakan Al-Quran, katanya mau bikin tidak bisa bikin, nah, tapi tetap sombong terus, ya sudahlah, pasrahlah kamu merasa kalah. Ya sudahlah, takutlah saja kamu itu pada api neraka. Sebab kalau kamu tetap pada pendidikan seperti itu, kamu tetap diancam besok akan masuk neraka. Neraka itu alati waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya yaitu manusia dan batu. Bisa diterang di depan. Neraka jahanam itu bahan bakarnya manusia dan batu. Lah, uiddat lil kafirin, neraka jahanam yang isinya seperti itu, bahan bakarnya batu dan manusia itu, uiddat lil kafirin, itu disediakan bagi orang-orang yang kafir, termasuk kafir tadi yang munafik tadi. Sebab dua-duanya jatahnya masuk neraka jahanam. Nah, begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Terus, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Berilah kabar gembira ya Muhammad
orang-orang yang beriman, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman pada Rasul, iman pada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik buruk dari Allah. Orang yang beriman ini dan orang sudah beriman lalu beramal soleh. Beramal soleh itu artinya apa? Berbuat baik dalam rangka melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran. Entah melaksanakan perintah, entah menjauhi larangan, asal kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, itu namanya kita beramal soleh. Jadi kalau ada orang berbuat baik, entah membantu mungkin sampai jumlah miliaran, tapi bukan dilakukan karena ikhlas lillahi ta'ala, tidak diniatkan cari ridhonya Allah ta'ala, itu di hadapan Allah sia-sia semua. Oleh karena itu, para dermawan yang sudah biasa berderma, baiklah untuk menyelamatkan derma Anda itu, Anda harus mengikuti ajaran agama Islam. Jadi kalau berdharma itu diikhlaskan karena Allah Ta'ala. Derma Anda itu besok di akhirat menjadi simpanan pahala dan diberikan di sana. Tapi kalau dasarnya sekedar saya bantu biar tanpa orang bantu, kok saya tidak bantu, saya ikut bantu. Kalau hanya itu tidak sampai di sisi Allah. Syaratnya harus dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Berbuat baik, berbuat kebajikan, tapi harus ikhlas lillahi ta'ala. Annalahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Kabar gembira yang disediakan untuk orang beriman dan beramal soleh itu, yaitu bahwa sesungguhnya mereka itu adalah akan mendapatkan jannah, surga besok. Dapatkan surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Lah gambarannya di surga itu ya tempat yang indah, tempat yang menyenangkan, apa-apa ada, di bawahnya ada sungai. Kullama ruziku minha min samarati rizqa. Nah, manakala orang di surga itu dikasih rezeki, itu wujudnya buah-buahan. Jadi rezeki surga itu rupanya buah-buahan, berupa buah-buahan. Qalu, manakala mereka diberi rezeki yang berupa buah-buahan itu, qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Nah, mereka mengatakan, "Weh, rezeki yang diberikan kita ini seperti yang dulu di dunia itu. Ada buah manggis, ada buah semangka, ada melon, ada mempelem, ada jeruk, sama ada, seperti dulu." Nah, hanya itu bentuknya, warnanya, tapi tentang kualitasnya akan lain. Warnanya ya lain, rasanya lain, enaknya lain. Tidak sama saja, tidak sama persis, tidak. Hanya tampaknya kelahiran saja sama, tapi jaketnya tidak sama. Wautu bihi mutasyabiah, dan kami diberi rezeki itu sejenis. Ya sejenis seperti yang ada di dunia itu. Ya persis ada di sana itu. Ada jeruk, ada kelengkeng, macam-macam seperti itu. Nah, gitu. Walahum fi azwajum mutahharatun, dan mereka orang-orang yang diberi kabar gembira masuk surga itu, walahum fi azwajum mutahharatun, dan mereka itu dikasih jodoh di sana, yaitu jodoh yang suci bagi mereka. Jodoh yang suci itu artinya tidak seperti istri-istri yang hidup di dunia ini pernah ngalamin tidak suci, paling tidak sebulan sekali dia tidak suci. Di sana tidak begitu, dan keadaan terus menerus suci terus. Itu yang namanya bidadari, karena beritaan ro'in-in, ya bidadari. Posisinya seperti itu, janjian Allah seperti itu. Mereka itu dalam keadaan suci terus. Wahum fiha khalidun, dan mereka yang diberi balas dengan kabar gembira masuk surga itu, mereka itu hum fiha khalidun, dan mereka itu di surga itu kekal abadi. Jadi orang yang sudah masuk surga itu tidak bakal keluar lagi, tetap di surga, tidak akan keluar lagi. Tapi kalau yang di neraka itu ada dua macam, ada yang kekal abadi yaitu orang kafir dan munafik. Tapi kalau orang yang Islam, orang iman tapi berbuat dosa, ya masuk neraka dulu sampai batas tertentu, selesai hukumannya baru masuk surga, ya begitu. Tapi kalau yang kafir sama munafik, khalidina fiha, itu. Mudah-mudahan kita ini jadi orang Islam yang sudah dimaafkan, dihapus dosa kita, diterima tobatnya sejak di dunia, sehingga kita masuk
ke alam baka sana, kita dalam posisi terjatah orang-orang yang dapat kabar gembira, yang dapat surga seperti yang digambarkan dalam ayat ini tadi. Insyaallah, amin. Innallaha la yastahi ayat riba matalama maba'udatan fama faqaha. Sebetulnya atau sebenarnya Allah tidak enggan, tidak malu, tidak segan-segan ayat riba matalama maba'udatan jika Allah itu membuat perumpamaan, sebuah perumpamaan yang berupa nyamuk, fama faqaha, ataupun binatang yang lebih kecil. Faqaha itu lebih kecil dari nyamuk. Ini ayat ini diturunkan mengingat orang kafir Quraisy, orang musyrik ini menyangkal mengapa Allah itu, terutama orang munafik, kok membuat katanya Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Maha Besar. Kok membuat perumpamaan orang munafik tadi, yaitu orang yang menyalakan lampu dan dimisalkan juga hujan yang turun dari langit. Membuat permisalan kok seperti itu tidak imbang. Allah Maha Agung kok seperti itu, membuat perumpamaan seperti itu. Nah, berhubung ada pernyataan seperti itu dari orang munafik tadi, lalu Allah ini menurunkan ini. Innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak enggan, tidak malu. Ayat riba matalan, seandainya Allah itu membuat perumpamaan semisal nyamuk atau yang lebih kecil. Nyatanya Allah juga membuat nyamuk yang lebih kecil juga banyak. Itu kalau dulu saya masih kecil, main-main di kebun itu sering itu pusar kita itu kemasukan binatang kecil yang warnanya merah, lalu nanti jadi bengkak. Nah itu kecil kali itu. Kalau bahasa Jawa itu tengu. Nah itu Allah tidak malu bikin itu. Nyatanya ada, itu ada manfaatnya itu. Ada manfaatnya bagi manusia. Wa ammal ladzina amanu, maka sungguhnya adapun orang yang beriman, pada Allah, pada malaikat, pada Rasul, kitab, hari akhir dan takdir tadi. Orang yang seperti ini, kita ini orang iman, orang Islam ini. Faya'lamuna annal haqqu mir rabbihim. Sesungguhnya mereka mengetahui bahwa perumpamaan yang berupa nyamuk ataupun binatang yang lebih kecil dari nyamuk itu memang dari Allah. Allah membuat perumpamaan itu betul dari Allah. Ada maksudnya Allah membuat itu. Wa amal ladzina kafaru, tapi orang-orang yang kafir, fayaquluna, mereka mengatakan, madza aradallahu bi hadza matala, apa kehendak Allah, apa maksud Allah kok membuat perumpamaan seperti ini. Jadi orang kafir malah membantah itu akan kemanfaatan itu. Dia mengatakan, apa maksud Allah membuat perumpamaan seperti ini. Terus alat berikutnya, yudillu bihi katsira, maka Allah menyesatkan orang banyak dengan perumpamaan itu. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah juga memberikan petunjuk dengan perumpamaan itu kepada orang banyak. Jadi Allah menyesatkan orang dengan perumpamaan tadi, termasuk orang yang selalu menghujat tadi, menghujat Allah karena Allah membuat contoh seperti itu, dihujat terus, dia tambah dosa terus, itu menentang Allah terus. Tapi kalau orang yang dapat petunjuk Allah malah bisa membuat manfaat. Wa ma yudillu bihi ilal fasikin, dan tidak disesatkan orang-orang dengan perumpamaan yang dibuat Allah yang buat itu kecuali orang-orang yang fasik. Orang fasik itu gampangnya aja ya ngaku iman, ya iman, Islam ya Islam, tapi dia selalu perbuatannya itu melanggar hukum-hukum Allah, peraturan Allah. Orang seperti itu orang fasik. Tampaknya juga iman, juga Islam, ya Islam seperti biasa-biasa orang ini, tapi tingkah lakunya banyak berbuat yang tidak cocok dengan aturan agama Islam. Ngaku Islam tapi ya ikut berjudi. Lalu minum, kalau udah kumpul-kumpul dengan temannya, minum.